Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan desa terpencil bernama Kedung Jeruk. Petir menyambar-nyambar menerangi langit yang kelam. Seorang perempuan muda berlari tergesa-gesa melewati hutan kecil dengan membawa bungkusan di pelukannya. Nafasnya terengah-engah, matanya penuh ketakutan. Di dalam bungkusan dan itu, seorang bayi menangis lirih, seolah tahu akan dibuang. Perempuan itu tiba di tepi sumur tua, jauh dari rumah-rumah penduduk. Ia melihat sekeliling, memastikan tak ada yang melihatnya. "Maafkan ibu," bisiknya pelan. Air mata bercampur hujan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bungkusan itu di bibir sumur. Tangisan bayi makin keras menggema menembus suara hujan. Perempuan itu menggigit bibir menahan tangis. Dalam satu tarikan nafas, ia mendorong bungkusan itu masuk ke dalam sumur. Suara percikan air terdengar, lalu hening. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Di dalam sumur, suara tangisan bayi masih terdengar dan menambah menjadi cerita yang tak seperti manusia, tapi sangat memilukan hati. 3 bulan kemudian, Kedung Jeruk mendapat teror yang aneh. Penduduk sering mendengar tangisan bayi di malam hari, padahal tak ada bayi yang baru terlahir. Suara itu sering datang dari arah hutan, tepatnya dari sumur tua. Beberapa warga yang mulai takut mengenai kejadian aneh. Pak Dul, seorang petani tua, pernah melihat seorang bayi merangkak dari tanah basah, tetapi saat didekati, bayi itu menoleh dan matanya merah menyala. Tubuhnya membusuk, kulitnya pucat, kelihatan sekali. Pak Dul pingsan di tempat, dan sejak saat itu ia tak bisa bicara lagi. Warga pun mulai ketakutan. Tiap malam merasa ketakutan. Saat malam tiba, tangisan bayi itu selalu terdengar sampai ke seluruh penghuni desa. Anak-anak kecil sering mengigau tentang bayi dari sumur. Mereka merasakan digendong oleh
tangan yang dingin dan berlendir sangat menakutkan. Beberapa lama kemudian, di desa pun menjadi geger. Dengan kejadian itu, kepala desa mengumpulkan seluruh warga untuk musyawarah di balai desa. Warga berkumpul dengan wajah pucat, cemas, dan takut. Pak Lurah berkata, "Kita tidak bisa terus begini," ucapnya penuh dengan tatapan yang tajam. Tangisan itu bukan tangisan biasa, itu kutukan. Seorang dukun tua, Mbah Sopo, mengangguk pelan di sudut ruangan. Dia berucap, "Itu bukan sekedar bayi." Semua mata tertuju pada Mbah Sopo, dan Mbah Sopo pun berkata, "3 bulan lalu, seseorang membuang bayi di sumur tua." Ruangan langsung hening. Beberapa perempuan saling pandang dengan wajah yang tegang dan saling curiga. Mbah Sopo berkata, "Bayi itu meninggal tidak wajar, dan kini arwahnya menuntut balas." Tiba-tiba seorang ibu muda menjerit histeris dan pingsan. Semua panik, semua bingung, dan menduga-duga siapa pelakunya. Kemudian Pak Lurah pun berdiri. "Siapa pelakunya?" tanya Pak Lurah. Namun tak ada satupun yang menjawab. Mbah Sopo di sudut ruangan memejamkan mata dan mulai merapal mantra. Dan tiba-tiba lilin-lilin di ruangan tiba-tiba padam. Meski tak ada angin, semua padam. Aroma amis tercium sangat menyengat. "Arwah itu ada di sini," isi Mbah Sopo. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Suara tangisan yang menggema di dalam ruangan balai desa. Suara tangisan itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan, jeritan yang menyayat hati. Orang-orang panik dan berlarian keluar, meninggalkan ruangan. Namun mereka terpeleset berjatuhan karena tiba-tiba banyak air yang memenuhi ruangan itu. Air memenuhi ruangan ibarat banjir datang tiba-tiba. Air yang sangat licin membuat warga semua jatuh terbengkalai. Tiba-tiba muncullah wajah bayi yang hitam legam
semua orang terpaku, tak bisa bergerak. Mbah Sopo berdiri dan berkata, "Kalian harus menyelamatkan jasadnya." Sejak kejadian malam itu, malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Ditemukan beberapa orang meninggal dalam tidur dengan wajah ketakutan dan jejak kaki bayi berlumpur di dinding-dinding rumah. Keesokan harinya, warga mendatangi sumur itu dan membawa sesajen dan dupa. Mereka ingin menghentikan kutukan itu, tapi tak tahu mulai dari mana. Mbah Sopo bersama penduduk datang membawa kembang dan kendi berisi air suci. Mbah Sopo bilang, "Kita akan panggil arwah dan meminta maaf kepadanya." Hawa di sekitar sumur terasa lebih dingin daripada biasanya. Kabut tebal menyelimuti tempat tersebut, seolah-olah menutupi yang tak ingin terlihat oleh siapapun. Sumur tua itu nampak tak seperti biasa. Dindingnya menghitam dan berlumut serta dipenuhi darah yang mengering. Saat Mbah Sopo mendekati sumber itu, tiba-tiba suara cekikikan dari dalam sumur, suara yang bikin bulu kuduk merinding. Semua orang takut. Mbah Sopo mulai merapal doa, menaburkan bunga ke dalam sumur, dan tiba-tiba air sumur mendidih dan mengeluarkan bau busuk dari dalam sumur. Tangan-tangan kecil bermunculan menggapai keluar sumur seakan-akan ingin mencengkram siapapun yang ada di luar. Namun Mbah Sopo tetap tenang, dan Mbah Sopo pun mulai berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Dan seketika tangan-tangan itu menghilang. Dalam sekejap hujan deras tiba. Petir menggelegar dan angin kencang menerpa di sekitar sumur itu. Aroma yang sangat amis dan berbau darah tiba-tiba tercium di situ. Dan yang sangat mengejutkan, dari balik pohon di tepi sumur itu muncul sosok bayi, mata merah dengan
tubuh yang membusuk. Ia merangkak dan mendekat dengan tatapan mata yang tajam dan disertai air nanah yang bercucuran bercampur dengan darah dan lumpur. Bayi itu berkata, "Kembalikan aku," desisnya. Suara itu tak seharusnya datang dari bayi tersebut. Dan salah satu perempuan menangis dan berteriak, "Akulah pelakunya." Semua warga menoleh padanya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan dia menangis histeris. Wanita itu berkata, "Aku malu. Aku tak mau menahan air ini sendiri, sehingga aku membuangnya." Dan bayi itu pun berhenti dan menatap perempuan itu. "Maafkan ibu, ibu takut, ibu tak sanggup menanggung aib." Tiba-tiba bayi itu bangkit dari tubuhnya, dan tubuh bayi membesar, kulitnya merekah mengeluarkan air nanah. Mbah Sopo lalu memerintahkan perempuan itu untuk memeluk anaknya. "Cepat peluk anakmu," perintah Mbah Sopo. Lasmi, ibu bayi itu, menjerit, "Tapi dia bukan anakku lagi. Dia sekarang iblis. Aku tak mau memeluknya." Mendengar pengakuan dari ibunya, tiba-tiba bayi besar itu mendesis dan merenggang, melompat dari tanah. Dengan kerasnya dia langsung memeluk sang ibu. Namun bukan pelukan yang dilakukan bayi itu. Bayi itu menyatu dengan ibunya dan menjadi seekor iblis yang menyeramkan. Mbah Sopo pun berlarian meninggalkan sumur tersebut bersama semua warga. Dan akhirnya kampung itu pun ditinggalkan tanpa berpenghuni karena takut dengan teror bayi.